Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Natal, ada sukacita, amin. Kiranya Natal membawa damai sejahtera, sukacita, dan biarlah kasih Tuhan terus menginspirasi kita untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agung. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita dan kita akan menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan keselamatan juga bagi setiap kami. Bukan hanya kepada kami, tetapi kepada dunia Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang terus memberkati bangsa kami di tengah bencana alam, di tengah goncangan. Kami percaya ada sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau akan pulihkan bangsa kami. Engkau akan terus membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, satu hari bangsa ini akan bertekuk lutut, akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran serta seluruh kabinet menteri merah putih yang ada. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat, tuntunan, serta rasa takut dan gentar akan Tuhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Niko, Gembala Sidang, dan juga Pak Dr. Yanto, Gembala CK7. Engkau mengurapi hamba-hambamu. Terus Engkau anugerahkan kesehatan yang sempurna Tuhan bagi hamba-hambamu. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, membawa setiap kami menjadi umat yang layak masuk dalam penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna atas keluarga besar hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang Engkau janjikan. Engkau akan bangkitkan generasi ini. Engkau akan curahkan Roh-Mu atas generasi ini. Kami percaya generasi ini akan hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini. Mereka akan dipenuhi Roh Kudus dimanapun mereka berada. Ada tanda-tanda heran dan kuasa Tuhan menyertai hidup mereka. Dan kami percaya lewat keberadaan mereka, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap beribadah kita katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Sekali lagi semuanya selamat Natal, semuanya shalom. Bolehkah saudara lihat kanan kirimu, berikan salammu terbaik, katakan selamat Natal untuk kita semuanya. Wow, puji Tuhan. Biar hari ini sukacita Natal, ada sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan datang ke dunia bagi setiap kita yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Mari bersama. Yesus disebutkan ajaib, nasihat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, nasihat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Yesus, come on. Namanya disebutkan ajaib, nasihat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Katakan, Yesus, hey. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa. Apa? Bapa yang kekal. Katakan, Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Yang percaya Tuhan datang bagi setiap kita, saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Yang percaya boleh sama-sama sorangan haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Ini setiap sukacita kami Tuhan. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Mari bersama-sama katakan, come on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan bersama-sama nyatakan. One shepherd kept there watching, or silence falls by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds fear and tremble when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Sama-sama. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang bersukacita hari ini. Tell it on the mountain. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Bersama-sama. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Mari sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat haleluya. Haleluya. Mari sebelum duduk kasih tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan menyaksikan news untuk multimedia, kami persilahkan. Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ Grup CK7, mengucapkan Merry Christmas 2025. Natal membawa damai, sukacita, pengharapan dan berkat yang berkelimpahan. Semoga terang Natal akan tinggal di dalam hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama.
Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 28 Desember 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi, dan Kul mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTP CK7 Wilayah Timur dan Barat mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara Doa 24 Jam CK7 Wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Happy New Year 2026. Mari kita sambut tahun 2026 ini dengan harapan dan semangat baru. Bersama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Mari hadir dalam New Year Special Service. Dengan tema The Year of Great Commission, Tahun Amanat Agung. Kamis 1 Januari 2026 bersama Pendeta Robertus Purwadi, Ibadah Raya 1 pukul 9.00 dan Evangelis Indri Pardede, Ibadah Raya 2 pukul 11.30. Bertempat di Grand Ballroom, Integrity Convention Center, Mall MGK lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi sebuah hadiah yang paling indah dalam hidup kami, Tuhan. Saat Engkau mengaruniakan anak-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau merayakan kasih-Nya Tuhan. Merayakan pengharapan yang selalu ada dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama panggil namanya penasehat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Yesus, Allah yang perkasa, Kau Bapa kami. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama nyata. Penasehat ajaib, Allah yang Kau sungguh dekat. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Panggil namanya penasehat ajaib. Penasehat Raja damai, sambutlah Dia, kami panggil namamu, Juru Selamat dunia. Engkau dengar setiap umat-umatmu Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, kami panggil Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Juru Selamat kami, Yesus. Engkau Juru Selamat kami, Bapa yang setia. Bagi setiap kami. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami sembahkan, kami puji nama
Mari ambil waktumu sama Tuhan saudara. Sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat pengharapan kasih Tuhan. Mari terus saudara bawa sembahmu sama Tuhan, bawa ucapan syukurmu sama Tuhan. Ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hirabaya syakandara barabaya syandara barabara. Hinarabaya syandara barabara. Mari terus umat-umat Tuhan berdoa. Surabaya syandara barabara.
Di momen Natal ini kami mengucap syukur sama Tuhan. Kalau di antara kami di momen Natal ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Bisa beribadah dengan orang yang kami kasih, kami ucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan setiap kami umat-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dari Engkau Tuhan. Kami imani firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Held within a manger, the Son of God's arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, come on, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah of God is with us now, and the angels cry, creation's rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be.
Katakan your name, your name, your name is the highest. Satu nama yang berkuasa atas hidup kami. Satu nama di atas segala nama. All thrones and dominions, all power. Come on, say your name, your name, your name. Come on, is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above. Satu nama yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. And dominions, all power and position. Your name stands above them all. Your name, your name, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. ini kami jemaat-Mu, Tuhan. Satu suara kami katakan. All thrones and dominions, all power and positions. Your name. Stand above. Mari angkat tanganmu katakan. Your name, your name, your name Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name. Stand above. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Bilang sama yang selalu. Mari bersama-sama saudara, satu suara dengan sepakat katakan, we give you all the glory, we give you all the glory, we give you all the glory. Mari katakan, we give you all the glory, we give you all the glory, we give you all the glory. Mari katakan, oh, we segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan. We give you all the glory. Mari katakan, sembah, sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Katakan, sembah dan puji Dia. Amin, amin. Sembah Raja kami yang kami sembah, Tuhan. Katakan
katakan sembah Tuhan, sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Natal yang indah. Kami memuliakan Engkau, karena Engkau mau lahir bagi kami, bahkan mati bagi kami. Terima kasih untuk penebusan dosa. Terima kasih untuk menerima kami apa adanya. Bahkan pada saat kami masih berdosa, Tuhan mati bagi kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Natal itu ada dalam setiap hidup kami, setiap hati kami, tiap-tiap hari. Berfirman Engkau Tuhan, kuduskan, sucikan ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara, selamat Natal buat saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, Pak Gembala, suami istri, anak-anak, dan juga seluruh koordinator, panitia, majelis, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Tiap kali kami atau saya masuk di dalam Natal atau bulan Desember, saya selalu dipenuhi dengan sesuatu yang berbeda. Karena bagi saya bahwa Natal atau when God became a man, itu adalah sesuatu anugerah terbesar. Itu adalah sesuatu yang indah dalam hidup saya, dan saya tidak pernah merasakan saya terima dari orang lain. That's why gereja di sini memberikan saya satu tema, yaitu the greatest gift, atau hadiah persembahan yang terbesar yang pernah saya dan Anda terima, bahkan dari pribadi yang sangat sempurna, yaitu Kristus Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, bahkan saya mengucap syukur untuk hal itu. Mengucap syukur itu divided into two. Yang pertama adalah dari mulut kita keluar kata-kata. Yang kedua adalah ketika Anda mengucap syukur, Anda membawa korban persembahan. Dan ini seringkali menjadi satu halangan bagi jemaat kadang-kadang, kenapa lagi harus memberi? Yesus saja memberi. Bagaimana kita tidak memberi? Dia berikan nyawanya, saudara. Dia berikan keberadaannya. Alkitab katakan bahkan lebih rendah daripada manusia. Dia mau lakukan itu. Kerendahan hatinya itu sampai hari ini tiada lawan. Oleh sebab itu belajar untuk rendah hati. Yesus katakan, belajarlah daripadaku karena aku ini lembah lembut dan rendah hati. Kalau saya dan Anda dalam murid Kristus, try to do like Jesus. Oke, hari ini kita melihat tentu tidak akan lepas dari Yohanes 3 ayat 16. Alkitab katakan begini, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu sentence, ya, kalau tidak boleh dikatakan phrase, sentence yang berkata, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini the greatest gift, mengaruniakan. Alkitab dalam bahasa Inggris katakan gave, tapi dalam bahasa Indonesia saya melihat keunggulan yang luar biasa, mengaruniakan. Ya. Jadi memberi tanpa pamrih. Bahkan Alkitab katakan pada saat kita masih berdosa, Yesus itu telah mati, bahkan telah menembus dosa kita. Coba kita lihat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Jadi anugerah ini, pemberian ini dikatakan yang terbesar dalam sejarah manusia. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat 8. Sering. Roma 5 ayat yang ke-8. Sering. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin saudara. Anugerahnya, greatest gift-nya kepada saya dan Anda. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa saudara? Berdosa. Amin saudara. So kalau Anda ingin menerjemahkan the greatest gift bagi saya dan Anda adalah satu respon. Saya dan Anda harus meresponinya dengan baik. Layaknya kita mendapatkan kado, hadiah. Ya. Bahkan ketika kita mendapatkan kado hadiah, saya saja sebagai contoh, tidak usah orang lain saya. Waktu ulang tahun saya yang sebentar, saya hitung dulu, 40 gitu, 45 tahun. Tiba-tiba seorang sahabat terbaik saya, dia tiba-tiba mengirimkan satu hadiah saudara dalam bentuk kotak, ya. Kotaknya lebih besar daripada ini, lebih besar dari ini. Ya. Dan saya simpan itu karena saya sampai di rumah dengan istri saya itu jam 2 setelah saya pesta ulang tahun, ya, jam 2. Terus kami beres-beres, ganti baju, ya bersih-bersih. Istri saya juga demikian. Karena saya pria lebih cepat, terus ingin buru-buru, ingin lihat ini apa sih gitu ya. Saya mulai dari yang kecil-kecil saudara, ya dasi, ya, terus perfume, ya kan, ya segala sesuatu yang kecil-kecil lah ya. Dan satu saat saya lihat ini yang bagian besar, dan saya lihat pengirimnya gitu, atau yang beri gitu. Saya tahu so special dia buat keluarga kami. Jadi saya perhatikan itu yang bikin deg-degan itu ya, greatest gift lah gitu saya taruh. Nanti aja lah, terus ikat pinggang apa segala macam. Sehingga sudah selesai, Tuhan rasanya bilang sama saya, coba kamu buka itu, from me with love. From me with love. Saya pelan-pelan buka saudara. Waktu saya buka, ya kalau nggak kuat-kuat iman sih saya sudah diinfus saudara. Saya harus masuk rumah sakit, digotong, dibawa ke rumah sakit gitu. Karena saya lihat di situ sum of money. Saya hampir keluar nafas gitu, hampir keluar semua isi perut gitu. Oh my God. Sampai saya nggak bisa berpikir lagi selain saya bilang, Ma. Istri saya jawab dari ruang ganti, sini Ma, ya udah kamu buka aja. Kamu harus kesini. Ngapain sih kesini? Ya udah ngapain, aku lagi coba kesini, lihat sini. Begitu istri saya lihat lebih parah dari saya. Pak, untuk bayar ini Pak, bayar itu terus. Padahal saya bilang saya nggak mau bayar apa-apa, bayar ini Pak, bayar itu. Kita harus bayar sekolah, kita harus bayar rumah, kita harus bayar kontrakan, kita harus, itu baru dari manusia Pak, Bu, baru dari manusia. Saya nggak bisa tidur sampai pagi, ya di atas ya. Istri saya di sebelah saya terus aja ngomong, terus kasih catatan-catatan ini Pak besar.
Begitu saya lihat cuma kecil dibandingkan dengan yang ada di situ, kecil. Saya mau katakan buat saudara, yang Tuhan beri buat kita itu jauh lebih besar dari masalah kita, saudara. Yang Tuhan beri buat kita so special, sangat berharga. Saya nggak tukar itu, sedangkan dalam bentuk satu mata uang asing. Saya nggak tukar selama 6 bulan itu, saudara. Saya nggak tukar. Kenapa saya? Aduh, sama dengan saya kalau Anda menerima Yesus sebagai juru selamat as the greatest gift, Anda nggak akan tukar itu dengan siapapun dan apapun. Itu akan tersimpan sampai kedatangan Dia kali yang kedua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan sampai hari ini itu masih membekas, saudara. Dan dari sana saya bisa merasakan begitu. Saya berlutut di kamar gelap saya yang selama 2 tahun. Saya minta sama Tuhan dan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Saya bilang, Lord, you are the mighty one. You are the greatest one I ever have in my life. Saya bilang, thank you Jesus. Dan mulai saat ini saya tidak akan pernah ragu lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu Engkau yang memegang. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik, nyawanya, nafasnya, kehidupannya. Apapun yang Dia miliki, Dia berikan kepada kita. Bahkan janjinya sampai hari ini, saya dan Anda bisa menikmatinya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Respon apa yang saya dan Anda juga harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Coba kita baca bersama di dalam Lukas pasalnya yang, sebentar saudara, Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang 30, 34 dan 38, ada runutan di situ. Saya bacakan buat saudara ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut jemaat di GBI PRJ, karena engkau mendapatkan the greatest gift of all. Dan yang berikut di situ dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, sama seperti saya dan Anda selalu punya jawaban. Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lihat, ini kata kemenangan daripada Maria dan kata kemenangan juga buat saya dan Anda. Di situ dikatakan ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang pertama, respon positif kita untuk menanggapi dan menerima the greatest gift itu dari Tuhan adalah take it. Amin, saudara. Terima itu. Jangan jadi orang Kristen, orang percaya yang ribet gitu. Terus kenapa Tuhan mati ya buat kita? Alkitab mana yang menjelaskan bahwa Tuhan kita mati? Tidak. Manusianya yang mati. Tuhan kok mati. Jangan juga seperti orang-orang luar membahasnya dengan ribet. Apa saudara? Ribet. Dapat berkat ribet, enggak dapat berkat ribet. Suami pulang siang ribet, suami pulang malam ribet, suami enggak pulang ribet. Suami diberkati ribet, suami enggak diberkati ribet. Istri enggak cerewet ribet, istri cerewet ribet. Jadi jemaat dapat gereja yang luar biasa ribet. Mendapatkan pengurus di tempat ini ribet. Kenapa sih harus bangun-bangun gereja besar seperti ini? Banyak kali saya dengar itu. Ini mega church ya, mega church. Udahlah, duduklah di tempat dudukmu masing-masing, nikmati hadirat Tuhan. Itu jauh lebih penting, saudara. Daripada kita ngomongin orang yang gak jelas gitu, ribet. Ya. Di hadapan saya pernah berjanji kepada saudara bahwa one day saya akan bawa orang ini. Saya tidak menawarkan diri kepada dia untuk datang hari ini. Tapi Natal tadi malam kurang lebih jam 1 ya, setelah kita doa bersama, terus dia bilang, Bu, saya nanti datang yang 11:30 aja deh. Padahal istri saya bilang, kalau mau ya datang yang sore nanti bisa makan. Dia nggak ribet, dia langsung bilang, nggak usah makan, nggak apa-apa, yang penting aku bisa mendapatkan itu hadiah terbesar dari Tuhan. Aku sudah dapatkan itu. Anda tahu siapa dia? Coba lihat amati dia. Yang di belakang coba kasih di layar. Dia seorang artis ternama dulu. Film-filmnya itu menggetarkan
Jakarta dan Indonesia, saudara. Peran-perannya adalah Ratu Pantai Selatan. Bukankah itu menggetarkan itu, saudara? Ya, ini dia. Kalau Anda lihat di usia 17, 18 tahun, wah dia luar biasa. One day, saya kenal dia sudah 30 tahun lebih. Pada saat dia masih, so-so. Kenapa dia masih so-so? Saya juga so-so gitu ya. Dan dia dikenalkan oleh teman sahabat baik saya, terus kita ngobrol. Saya nggak pernah tanya sama dia begitu. Kau Kristen, apakah kau sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Gerejamu di mana? Udah terima persembahan kudus atau enggak? Udah terima roti atau anggur? Enggak. Teman saya bilang, Han tobatin nih, tobatin. Bukan saya yang tobatin, biar Tuhan yang tobatkan. Dan sejak saat itu pelan tapi pasti dia menjadi sahabat saya, sehingga one day dia kena penyakit. Penyakitnya adalah kanker, nggak apa-apa ya? Kanker payudara. Waktu dia rasa nggak enak, dia pergi ke dokter dan dokter periksa, cek lagi dan recheck lagi. Akhirnya dipastikan bahwa dia kena kanker payudara. Dokter bilang sama dia stadium 2. Tapi dokter bilang sama kita stadium 4. Jadi dokter bilang, Bu masih bisa stadium 2, Ibu pulang ya, rawat dengan baik. Dia senyum, oke dok, oke gitu. Tapi gawat juga ya dok, dia asal Ibu rawat dengan baik, hidup dengan baik. Terus dia pulang, dia ngadu sama istri saya, Bu saya kena kanker payudara stadium 2. Istri saya padahal dia udah tahu, salah 4 gitu. Cuma dia nggak mau bilang aja. Udah nih saudara rawat tiap hari. Pokoknya dia ditemani dengan sahabat baik juga yang sebagai agent asuransinya dia. Ya. Dan dia mendapatkan juga dari berkat Tuhan yang luar biasa. Ditanggung sampai 5 miliar itu saudara. Ya. Dan Tuhan tahu persis apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini saya mau cerita tentang jangan ribet. Ya. Terus dia mulai makan, dan kadang-kadang kalau ketemu kita namanya stadium 4 saudara. Jadi kalau diundang lama, jadi kita nunggu tuh dibawa dari Mall of Indonesia, dia tinggal juga di Mall of Indonesia, lama banget. Jadi, karena 4 nih saudara. Terus dia bilang, iya nih Bu, emang kadang-kadang stadium 2 suka begini nih Bu. Aduh, padahal kita bilang 4. Dia datang, dia duduk di kafe, terus matanya udah gini. Terus dia bilang gini, kenapa sih Bu ya suka ngantuk, suka lemes? Kita mau bilang 4. Cuman dia bilang 2. Terus kalau dia bangkit selesai, Bu jalan dulu deh saya lemes. Terus dia jalan, mau jatuh-jatuh. Istri saya pegang. Istri saya bilang, jalan pelan-pelan, nikmati makan. Banyak doa ya, banyak doa. Ya, banyak doa. Istri saya nggak suruh yang lain yang ribet-ribet, saudara. Dia bilang banyak doa, percaya sama Tuhan. Cuman agen asuransinya itu, Bu, Ibu Sri, iya kenapa? Bu, tinggal 3 bulan lagi umurnya. Istri saya bilang, enggak masih lama. Dokter yang bilang Bu 3-6 bulan. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan memberkati dan menyembuhkan. Ya itu kan Tuhan, ini dokter Bu. Dokter sama Tuhan siapa yang kita percaya? Dua-dua aja kita percaya. Terus dia bilang, tapi Bu udah dibilang Bu suruh makan apa aja. Suruh senang-senang Bu. Aduh teman SD atau SMP ya, agen asuransinya. Dia nggak tahu saudara, sehingga satu hari ketika istri saya lagi di rumah, ini juga pekerjaan yang ribet sebetulnya, tapi dia nggak bikin ribet. Ada 2-3 orang yang dia antar harus ke satu dokter, dan setelah ditangani dia urus sampai jam 10 malam, dan tiba-tiba ibu ini jatuh pingsan di jalan dengan agen asuransinya. Dan agen asuransinya itu langsung seperti murid-murid Yesus yang dulu. Bu, pingsan, kayaknya udah waktunya, Bu. Setengah 10 malam, jam 10. Saya tuh udah tiduran. Dan dia baru aja mau buka baju, bunyi telepon, dia angkat. Bu, pingsan di tengah jalan. Istri saya yang udah setengah 10 itu semalam dari jam 6 pagi dia jalan. Dia langsung pakai lagi baju, dia bilang, sang aku temuin dia. Dia jatuh di tengah jalan. Terus saya juga gak ribet.
Saya bilang, udah serahkan dia dalam tangan Tuhan. Enggak, saya bilang, ayo jalan aja. Dia jalan, saudara. Istri saya pulang jam berapa? Jam 3 kurang 15 pagi. Dia tepuk-tepuk, dia doakan dalam nama Yesus. Kira-kira malam bangkit lagi, saudara. Terus dia ketawa. Gitu. Istri saya sama-sama ketawa. Aduh Bu, ya saya agak lemes-lemes Bu. Gitu. Biasa Bu. Gitu. Oh iya. Udah tiap malam didoakan. Agen asuransinya terus telepon istri saya. Bu, siap-siap apa loh? Siap-siap Bu, siap-siap. Bisa diambil sewaktu-waktu sehingga 1 hari. Dokter bilang harus diopname, dilakukan tindakan seperti biasa. 6 kali kemo, baru 6 kali kemo atau 10 kali ya? 6 kali kemo, terus ya apa? Hah? Dioperasi dan ya cukup berat dan diangkat itu saudara. Payudaranya itu diangkat bersih, oke. Dan dokter beritahu kepada istri saya dan agen asuransi, coba lihat itu, ada kuning-kuning di tulang dan ini akan naik sampai ke otak dan jantung. Dokternya ahli dan mereka bilang, udah kasih makan apa aja. Ini sudah menyebar kemana-mana. Istri saya pulang, Pak udah menyebar kemana-mana. Dan istri saya bilang, kalau Tuhan mau, dia tahan penyebaran itu. Bisa dia lakukan itu. Terus langsung dia doa. Nah, saya dengar di kamar 1. Saya lihat kasihan, memang kita bersahabat baik. Beberapa minggu kemudian, dokter periksa lagi rutin, dia sudah mengalami kemo berapa kali? 6. Begitu selesai, dokter periksa, cek lagi dengan seluruh peralatan. Dokternya bilang ini, sama dokter-dokter yang lain juga. Gambarnya dibolak-balik. Bersih. Dokter panggil dia. Ya. Terus dia bilang, kamu sekarang udah bersih ya? Iya dong dok. Kamu percaya tuh? Iya dong dok, Yesus saya. Luar biasa. Tuhan, aduh dok, baru 2, 4 aja dia bisa lakukan. Dia nggak tahu udah 4. Selesai, dia ketemui saya dan istri saya. Ada di kafe di Mall of Indonesia, dia jalan dengan gagah. Dia nggak pusing dengan teman-teman saya yang lain. Pak, mau dengar kesaksian nggak? Saya bilang, bentar, kita lagi ngobrol, ada urusan. Dia duduk, pesen aja minuman. 2 menit. Pak, mau dengar nggak kesaksian saya? Aduh, lu kalau nggak penyakit kanker, gue isep darah. Dia bilang, mau dengar nggak? Saya bilang, sebentar kita lagi ngobrol, bentar aja ya. Nah, dalam hati ini jujur nih saya ngomong nih, aduh udah mau mati aja cerewet, aduh. Karena 3-6 bulan dokter bilang itu. Ketiga kali, mau dengar nggak Pak kesaksian saya Pak? Kalau nggak mau dengar saya ngomong langsung nih, apa? Saya sembuh sempurna Pak, luar biasa Pak dari stadium 2. Bapak tahu nggak saya? Dokter bilang akhirnya saya stadium 4, tahu nggak Pak? Bukan 2. Terus saya jawab, gue juga udah tahu dari dulu. Gue udah tahu. Terus dia bilang, Bapak nggak kasih tahu? Iya biar lo tenang. Hari ini Pak Yesus Juru Selamat. Itu semua orang pada berdiri. Dia yang telah memenangkan aku. Saya mau katakan buat saudara jangan ribet. Ketika Anda melihat persoalanmu besar, saya mau katakan Yesus lebih besar daripada persoalanmu, daripada penyakitmu, dari segala keruwetan, keribetan yang Anda mungkin alami hari ini. Saya mau katakan buat Anda, ada Yesus. Ada Yesus, asal jangan ribet. Kalau istri salah, suami salah, saya mau katakan buat Anda, just forgive them, titik. Mama saya selalu bilang begini, itu papa yang pukul kamu, iya aku akan bawa sampai besar, aku akan balas dendam, jangan ribet. Mama saya, ampuni aja dia. Kenapa? He is your father. Udah ampuni aja. Seperti Yesus yang mengampuni engkau. Mari saudara, jadilah Kristen yang gak ribet.
Emang ngapain kasih perpuluhan lagi, kasih buah sulung lagi, persembahan pertama lagi, korban bakaran, apa yang harus dibakar-bakar. Terus apa sih semua kolekte lagi, gak usah ribet. Gabungkan itu jadi kesatuan bahwa engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, titik. Yang kedua, coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yaitu Matius pasal yang pertama. Ayat 19 dan ayat yang ke-24. Maria mempertontonkan sesuatu yang dia rasakan dalam hidupnya, and she took it. Dan dia terima, dia ambil itu. Yang kedua, coba kita baca Matius 1 ayat 19 dan 24. 1, 2, dan 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Seringkali kita juga seperti itu. Ada pilihan kiri, ada pilihan kanan. Bingung kita, apa yang harus saya jelaskan? Apa yang harus saya putuskan? Apa yang harus saya terima? Nah, kadang-kadang kita suka mau menjual iman kita, ya kalau saya tetap bertahan dalam Kristus, sedangkan ini peluangnya jauh lebih besar. Saya mau katakan buat saudara, kiri dan kanan Tuhan juga memiliki satu keputusan atau jalan keluar yang ketiga. Dia bisa lakukan itu. Oleh sebab itu malaikat Tuhan katakan, jangan perpanjang tunanganmu atau jangan juga putuskan tunanganmu, tapi nikahi dia. Lihat saudara, nggak usah diperpanjang, tidak usah diceraikan, tapi nikahi dia. Dan dia katakan itu kepada Yusuf, dan Alkitab katakan di ayat yang ke-24, ini kemenangan daripada Yusuf dan juga kemenangan bagi saya dan Anda. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang pertama take it, yang kedua do it. Lakukan itu. Amin saudara, do it. Ini ibu tiap minggu biar habis makan obat, habis dioperasi tindakan dia datang terus ke gereja. Istri saya selalu bilang, kamu harus beribadah, kamu harus beribadah. Enggak cukup cuman menyebut nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan. Kau harus beribadah. Dia selalu ikut. Dan selalu dalam setiap kebaktian saya dia selalu ada. Dia selalu ada di depan pintu, di depan jemaat di sebelah kanan. Dan seringkali saya bilang, yuk jemaat kita berdoa buat dia. Dan hari ini kita bisa lakukan. Lihat itu semua bahwa dia disembuhkan Tuhan. Istri saya selalu bilang, doa lagi, berbuatlah saudara. Kalau Anda adalah pribadi yang menerima the greatest gift, maka hal yang kedua, respon kita adalah lakukan itu. Mama saya itu terlalu sering datang kepada saya dan selalu berkata kepada saya, Yohan kamu bisa lakukan itu. Saya sering kali bilang, kayaknya udah gak bisa Ma. Udah 27 kali mama datang kepada saya. Rasanya saya mau cerita sama mama saya, aku udah bangkrut, hampir bangkrut Ma. Tapi ibu saya selalu bilang, kalau kau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus dan selalu tidak menyerah, lakukan yang benar, maka engkau akan diberkati dan Tuhan ingat kamu. Bagaimana mau diberkati Ma? Sedangkan berkatnya aja habis berkat. Siapa yang habisi ya Yohan? Mama ke seluruh keluarga. Ada aja mama saya datang. Yohan kamu bisa bayar hutang adik kamu yang laki itu? Saya bilang yang punya hutang siapa Ma? Dia. Yang harus bayar siapa? Kamu lah. Kenapa? Karena kamu kakaknya dan yang kedua rasanya kamu mampu. Saya tanya hutangnya berapa hutangnya? Hutang kredit card puluhan tahun yang lalu. Kita naik motor, naiklah kita motor dia, sampailah di ATM. Terus saya lihat jumlahnya, aduh enggak terlalu banyak. Tapi saya bilang, nih kau ambil yang lebih besar, aku sedikit. Bayar hutangmu dan jangan buat hutang lagi. Alkitabiah kan, jangan buat dosa lagi gitu. Nanti gua lagi. Gitu. Udah selesai, itu yang pertama. Yang kedua, adalah datang lagi. Yohan adikmu yang perempuan juga berhutang. Aduh. Saya udah gatel, mau keramas terus kepala. Hanya saya lihat Yesus saja di wajah mama saya. Itu aja. Dia bilang gitu, kalau kau adalah murid Kristus pasti kau bisa melakukan. Enak ya ngomong, enak.
Terus saya bilang, berapa ini hutangnya? Berapa? Dia sebut itu saudara, tahun 2000-an gitu. Uang 315 juta itu a lot of money. Saya sedang mau cicil rumah, mama saya bilang, bisa nggak kamu bayar ini 315 juta? Sebelum saya jawab, mama saya udah lihat wajah saya. Mama lihat wajah Kristus di dalammu. Saya berubah. Kalau gini wajah apa? Tetap wajah Kristus yang selalu bisa mengasihi. Saya lihat wajah mama saya memang wajah Kristus. Kamu bisa ya? Pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Bisa. Mama udah tahu. Langsung diajak anak-anak yang, yuk kita pulang. Dia udah bilang bisa. Tinggal saya di meja makan nih ya di atas. Ya. Istri saya deketi saya, kamu kan lagi nggak punya uang, nggak punya. Kenapa kamu bilang bisa? Bisa jual harta, bisa jual kita punya kepemilikan, bisa. Jual kiri kanan, jual. 3 hari kemudian dia datang lagi, Yohan, sudah ada. Saya jawab, udah ada malaikat, udah, ya, oke. Padahal saya mau maki, bos, saya mau maki Pak Willy, bener. Saya mau bilang, jadi ibu jangan begini dong terus-terusan. Tapi saya pikir, itu jauh daripada mulut saya. Dia datang dengan halo Yohan, sudah ada ya? Udah, ya udah. Adik saya, enggak ada ya? Nih, saya kasih. Jangan buat utang, ingat ya? Iya, dia ciumi saya, dia ciumi saya, terus dia cium. Sebagai seorang adik bilang, thank you. Iya, oke. Untungnya saya lakukan pada saat itu. Dan beberapa tahun kemudian dia dipanggil Tuhan. Aduh, saya rasa, God, thank you God, terima kasih Tuhan. Dan beberapa tahun sebelum itu mama saya dipanggil Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih. Dan dia bilang sama saya, kalau pengikut Kristus adalah pandai untuk melakukan itu. Saya bilang sama mama saya, aduh Ma, terima kasih engkau telah mengajarkan aku. Enggak apa-apa. Karena Yesus adalah pelaku daripada firman itu sendiri. Do it, lakukan itu. Apapun yang kau kerjakan, lakukan itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Amin, saudara. Lakukan itu. Walaupun kadang-kadang berat, sangat membuat kita jadi sakit hati. Saya mau katakan buat saudara mau ke gereja ada masalah dan persoalan, enggak ada uang sekalipun, masih sakit penyakit, datang ke gereja. Saya kemarin debat dengan seorang teman saya di luar daerah, dia mau datang hanya cuma mau makan Natal. Saya bilang, kenapa kau enggak ke gereja? Dia bilang, iya karena repot. Repot apa kau? Kau kerjakan seluruh proyek-proyekmu. Tahukah engkau, tanpa Tuhan kau tidak bisa mendapatkan proyek ini. Saya debat dengan dia, walaupun dia banyak saudara berkatnya, tapi saya katakan, saya berani katakan itu. Kenapa? Kau harus jadi pelaku. Bukan hanya menjadi teori, orang-orang berteori. Lakukan itu dengan baik. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, cukup hidup saya. Karena pelaku firman biasanya Tuhan pelihara hidupnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 15 dan ayat 20, ada korelasi di antara dua ayat ini. Saya bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Anda harus memperhatikan dengan jelas. Ketika saya dan Anda menjadi pelaku firman, maka Anda bisa melihat bukti itu. Bahwa Tuhan juga akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Amin, saudara. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan janji Tuhan itu. Yang ketiga, prove it. Ya, buktikan itu. Kalau Anda adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, prove it. Tadi saya ngomong, saya nggak malu untuk bilang itu. Ya, ada beberapa pendeta yang saya kenal dengan baik. Dia khotbah di atas panggung. Saya bukan mencederai, tapi
Saya melihat juga kurang pantas untuk lakukan itu. Hebat di atas panggung, jago di atas panggung, bicara tentang firman Tuhan, tapi harusnya juga hebat di bawah panggung. Hebat juga untuk menjadi pelaku firman. Prove it. Tiap kali saya katakan atau firman gitu, selalu ada istri saya di depan saya. Dia nggak pernah duduk di belakang, selalu di depan. Dan seluruh ayat, seluruh khotbah saya, dia catat sampai hari ini. Anda nggak mau percaya, lihat di rumah catatannya panjang. Untung dia belum taruh di tembok-tembok. Jadi dari tahun 2007, 2008 sampai hari ini 2025 dia catat itu khotbah saya. Kenapa demikian? Supaya tidak terulang. Kalau saya diundang lagi oleh oleh gereja PRJ hari ini 20 tahun saya melayani di PRJ. Saya mau katakan buat saudara itu bukan waktu yang pendek, 20 tahun. Dan saya melihat hubungan kita baik. Istri saya adalah orang yang mengatur jadwal saya. Pernah dia katakan begini buat saya, ini hari Minggu ini, Minggu siang sudah. Saya datang, begitu saya datang 8 orang Pak Willy, 8. Bandingkan dengan hari ini ribuan orang, 8 bos. Begitu saya masuk, saya kaget, 8. Saya duduk, istri saya datang belakangan karena ada acara. Begitu dia lihat 8 orang, ya dia tidak ngedumel, tapi bilang, Pak, ini ibadah yang keberapa? Saya bilang, ketiga. 8 orang, 6. Terus dia elus kepala saya. Aduh, suamiku masih bisa bertahan. Saya bilang, kan engkau yang menjadwalkannya. Dan 8 sama ribuan ini jujur menurut hemat saya, kalau itu jadwal Tuhan, prove it. Saya layani Tuhan ber-8. Saya nggak usah sebut gerejanya di mana ya. Yang Tuhan sendiri akan bangun. Kayaknya nggak ada di lagu-lagu sekarang. Nggak ada lagu ku telah mati dan tinggalkan, nggak ada lagu ya, lagu-lagu apa, Tuhan menetapkan, nggak ada, lagu-lagu lama, yang kadang-kadang saya pikir ini gereja atau bukan, karena lagunya lagu-lagu dulu, dan pemimpin pujiannya kemana, pemusiknya kemana, dangdung, prang. Saya tadi bilang, jangan mulai ribut ya, jangan berisik sini. Itu anak muda, pemimpin pujian juga lari ke kanan ke kiri. Kadang pendetanya lagi makan di atas. Saya bilang, Tuhan Yesus, istri saya bilang, Pak kamu 3 kali berturut-turut di sini. Iya. Ada lagi satu gereja. Saya bukan menceritakan gereja, yang penting saya nggak sebut nama gerejanya. 6 kali ibadah dari jam 7, 9, 11, 1. 4, 6 kali ibadah. Saudara tahu, tidak sekalipun saya ditemani di ruang pendeta. Saya duduk sama istri saya dan 2 anak saya dan adik saya dan keponakan istri saya, ber-6 duduk, enggak ada orang yang datang kepada kita. Sampai anak saya bilang, jangan-jangan ini gereja salah kali Pak ya, salah jadwal, enggak tahu juga. Terus kalau mau firman baru dipanggil, mari Pak. Dalam hati saya, kemana saja kau? Kau baru muncul. 6 kali begitu terus. Begitu kebaktian yang ketiga cuma ada aqua. Begitu kebaktian yang ketiga istri saya berdiri, ayo kita makan, ayo. Enggak ada makan, beda sama yang di sini Pak Willy. Saya harus jaga-jaga, terima kasih. Didorong, terima kasih. Ini Pak enak, udah terima kasih. Kadang-kadang untuk menolak itu saya ke kamar mandi lama. Supaya enggak ada orang, ini Pak, udah terima kasih. Di sana terbalik, mana terima kasihnya, mana terima kasih. I'm telling you the truth. Anak saya ini dulu masih kecil ya, dia gini. Saya tanya, ada masalah sama ini, pun. Dia ikut 6 kali, sama dulu kita 6 kali karena belum punya pelayanan, belum jadi hamba Tuhan. Malah dari jam 7 lapar.
masih ajak-ajak aku. Istri saya bilang, terima ini, terima. Kasih lihat kita anak Tuhan. Gimana sih anak Tuhan, gimana? Hari ini Tuhan berikan dia badan yang besar, saudara. Bahkan setelah jadi hamba Tuhan dia bilang begini, Tuhan kirimkan aku kemanapun, yang paling menderita pun aku siap Tuhan. Aku mau jadi seperti Yesus, seperti papaku Tuhan, aku mau jadi seperti itu. Ampuni aku. Sekarang kalau dia pelayanan kemanapun, kalau dia lihat itu gereja kurang, dia nggak ambil itu persembahan. Dia bilang aku mau seperti papaku, aku mau seperti Tuhan Yesus. Betul, prove it. Di luar Anda harus profit. Apakah Anda adalah suami yang sejati di luar? Di rumah, saudara, di rumah. Istri-istri yang hebat harus terlihat di rumah gitu, jadi teladan, jadi role model. Jadi apa ya? Jadi orang yang disaksikan gitu oleh keluargamu, oleh banyak orang gitu, dan orang akan tahu ini hamba Tuhan, ini anak Tuhan nih. Ini anak Tuhan nih, ini baru anak Tuhan. Kau tahu dari mana? Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku bagaimana dia memberkati orang banyak. Dan sambil jalan saudara, kita mau makan, ketemu dengan dua pengerjanya saudara. Di mall itu, dua pengerjanya begitu lihat kami harusnya buang muka saudara. Karena mereka tahu ini mau makan nih, ini kelompok mau makan. Ini rombongan sirkus mau makan gitu. Dalam hati saya, aduh bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat gitu. Lama-lama saya panggil, Pak, Pak Johan, sini Pak, ikut makan yuk. Oh, aduh Pak kenyang, aduh Pak kenyang. Padahal saya tahu dia belum makan, kelihatan belum makan, jalannya juga sempoyongan gitu. Pak makan, ini istri saya ulang tahun, saya bilang aja gitu, istri saya ulang tahun, kan kita tuh ulang tahun tiap-tiap hari kan. Terus istri saya tuh, oh iya, waduh Bu selamat ya, ikut makan. Begitu makan, selesai, makan cepet, dia berdiri Pak Wil. Dua-duanya saya ke WC, nggak balik-balik. Artinya apa? Oh dia berpikir gini, saya kan 6 dia 2. Pantas yang harus bayar berapa? 6. Istri saya nungguin anak-anak saya, mana itunya koordinator? Nggak usah ditunggu. Kita bayar aja, profit. Begitu selesai, makan siang selesai, masih ada 2 kali ibadah lagi. Enggak ada apa-apa, tetap cuma ada aqua yang kita nggak minum-minum. Begitu selesai, amin puji Tuhan, ya nggak jadi masalah. Saya diundang katanya kantor pengacara siang-siang sore-sore, begitu saya datang 2 orang. Saya hitung berulang-ulang, mungkin saya salah. 2. Darah Yesus. Terus Tuhan bilang begini buat saya, ada masalah sama lo? Ada masalah buat lo? Enggak sih, cuman kelewatan juga Tuhan. Jauh-jauh macet, ada masalah. Saya layani 2. Nggak lama datang pembantunya 2 lagi, 4. Pembantunya makan kerupuk di belakang. Tadi saya mau taruh mic, saya samperin bagi dong gue gitu. Selesai, terus dia bilang maaf ya Pak ya, amin ya Pak ya, amin. Sebenarnya yang datang 300 orang ya di atas ya, dia bilang ini biasa persekutuan doa 300, mana pernah terjadi begitu sih. Dari 2, 4 berubah dari 300 turun jadi 4, nggak ada itu, in your dreams itu. Saya pura-pura percaya, iya amin ya. Bu jalan dulu, Pak ini persembahan, nggak usah. Buat beli kerupuk kayak buat mereka. Jalan, pulang istri saya tanya, gimana Pak? Ya bagus. Siapa? Tuhannya bagus. Orangnya kadang-kadang nggak bagus. Prove it, amin. Kadang-kadang orang ketinggalan pesawat, orang pesawatnya terlambat, aduh. Gimana sih di bandara beberapa bulan yang lalu? Bagaimana kayak begini? Aduh kurang ajar, dasar sial gitu. Saya lagi duduk terus, gitu lihat saya, Pak Pendeta Shalom. Ini Pak banyak orang-orang sial Pak. Nasibnya begitu Pak sial. Oh iya, tadi lo udah maki-maki. Saya mau katakan buat Anda, nggak pantas itu. Justru kita harus kasih lihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, Anda lihat di dalam Matius terakhir 5 menit, coba Anda lihat di bagian terakhir, di situ dikatakan Matius 2 ayat 1 dan 11, 2 korelasi, 1, 2 dan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapa the Magi? The Magi itu siapa? Itu adalah penyembah berhala, saudara, pagan. Ya, pagan.
Terus maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka adalah pagan, dan yang kedua mereka adalah raja-raja, tapi hebat tuh. Give it, beri. Amin saudara. Beri maka engkau akan diberi. Mereka pagan. Mereka tidak menyembah Allahnya Israel. Dan yang kedua mereka raja-raja. Rasanya bagi mereka ngapain jauh-jauh hanya cuma ingin menyembah raja yang belum ketahuan memerintah apa, kapan, siapa. No. Tapi mereka datang berdasarkan hitungan mereka, apa yang mereka lihat, itu juga mereka lakukan. Yang keempat, give it. Berikan itu. Give it. Anak-anak saya, adik kandung saya selalu kritik saya. Kemarin ada 10 janji iman saya kepada gereja-gereja di sepanjang bulan Desember. Dan hebatnya 9 sudah selesai, tinggal 1. Tinggal 1 bulan tanggal 31 Desember. Adik kandung saya nih, Pak Willy, kalau pulang, kalau anak-anak saya nggak ikut atau istri saya ada urusan apa, dia langsung pulang. Aduh, papa kamu, ampun. Janji kiri, janji kanan, ampun. Kalau Om Denny sih nggak bisa, bolehlah lihat kesulitan orang, boleh. Tapi papa kamu tuh udah terlalu. Banyak orang suka pura-pura, kelihatannya minta-minta, tapi sesungguhnya mereka sengaja pancing. Papa kamu terpancing, nggak boleh begitu. Kita harus juga pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Anak-anak saya udah pelayanan ini. Biarin aja Om Denny, kan papa yang jadi pendeta, bukan Om Denny. Iya walaupun, tapi Om Denny cuma mau ngomong. Masa setiap gereja langsung tergerak, langsung kasih, tergerak, langsung kasih. Terus janji-janji iman. Udah banyak itu papa kamu bikin, yang terakhir udah 10. Dan semuanya dia janji semua. Maksud Om Denny dia nggak bisa tepati, bukan itu. Tapi semua aja dia beri, beri aja. Saya mau katakan buat saudara ini, saya diberi oleh Tuhan. Ada aja orang yang dengar live streaming seperti ini, terus tiba-tiba telepon saya, pastor, pagi-pagi pastor, sahabat saya. Oh iya, kenapa? Pastor janji iman ya. Udah 3 janji iman nih pastor yang aku dengar. Dengar dari mana kamu? Live streaming pastor. Oh iya, kenapa? Pastor boleh nggak saya gantikan pastor untuk membayar janji imannya? Harus. Pastor saya kerjakan sekarang ya pastor, ini 3 janji iman yang pertama, amin. Udah, saya pikir masih tinggal 7, biar Tuhan kerjakan. Tiba-tiba dia telepon lagi, pastor saya lihat lagi, saya cek lagi masih ada 2 janji iman ya di sini. Kenapa terus? Saya harus selesaikan kata Tuhan. Ya selesaikanlah. Terima kasih ya pastor, dia yang terima kasih. Kemarin dia bilang, pastor ntar malam kita makan, saya mau selesaikan janji iman pastor yang terakhir. Wow. Ternyata saya cuma alat, yang memberi tetap dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Selamat Natal buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Kadang kita berpikir bahwa karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, karena kebisaan kita. Tapi hari ini kami melihat bahwa karena kebisaanmu, karena kehebatanmu, karena kemampuan dan kemauanmu yang membuat kami bisa juga melakukan. Karena Engkau telah menjadi contoh terbaik bagi kami. Engkau yang terlebih dahulu memberikan satu hadiah, satu berkat persembahan yang terbesar di dalam sejarah hidup kami, sejarah umat manusia bahkan. Dan hari ini jemaat-Mu ada di sini. Bersyukur, berterima kasih. Karena mereka juga telah mendapatkan the greatest gift of all. Mereka datang ke sini untuk menyembah Engkau, untuk berterima kasih kepadamu. Dosa kami ditebus, kami diselamatkan, kami mendapatkan tempat yang mulia nanti. Setelah kami mati, kami mendapatkan tempat yang terbaik. Bahkan sebelum kami mati, Engkau datang kali yang kedua, kami diangkat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk hadiah terbesar
yang harusnya kami harus berikan kepadamu karena Engkau yang berulang tahun hari ini. Oleh sebab itu biar kami meresponi seperti 4 tokoh di dalam Alkitab ini. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang take it, yang menerima anugerah itu tanpa perlu menolaknya, tanpa perlu berpikir panjang. Dan yang kedua, jadikan kami pelaku, do it. Kami melakukan segala bentuk firman dan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan yang ketiga, ajar kami juga to prove it, memperlihatkan kepada orang banyak dunia bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kami adalah orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Biarlah karakter sifat kami sama seperti Engkau. Dan yang keempat, ajar kami to give it, untuk memberikan yang terbaik juga dalam hidup kami kepadamu. Entah itu waktu, entah itu persembahan, entah itu pikiran kami atau tenaga kami, apapun yang kami miliki, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih untuk Natal yang indah. Berkati seluruh jemaatmu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati keuangan finansial mereka. Berkati studi pendidikan, pergaulan, jodoh mereka. Kau berkati gereja pelayanan mereka, di mana saja mereka berada. Diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima the greatest gift of all. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memasuki prosesi candlelight service. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior born. Lonely the world, it's in a error pining. Did he appear, and the soul feel this wound? A thrill of wound, the weary world rejoices. A wonder breeze, a new and glorious morn. Oh, your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Namanya disebut Immanuel, Allah
Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel berarti Allah beserta kita. Suatu anugerah bagi setiap kita yang mendapatkannya. Dan ini adalah bukti dari kasih setia Allah yang tidak berkesudahan. Sekitar 200 tahun yang lalu, pada tahun 1818, di sebuah desa di Austria yang bernama Owensdorf, pada saat itu, rakyat desa berjejal. Mereka berduyun-duyun, mereka berjalan naik ke atas bukit. Dan di saat yang bersamaan salju turun. Mereka menuju sebuah gereja yang bernama Gereja Saint Nicholas. Listrik pada malam hari itu padam. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Di gereja itu mereka hanya bisa membuka jendela mereka dan memandang bintang-bintang yang ada di langit. Bukan suatu kebetulan. Di antara jemaat ada 2 orang komposer lagu yang bernama Franz Gruber dan Joseph Moore. Dan oleh karena hikmat Tuhan, mereka menciptakan sebuah lagu yang menjadi berkat di seluruh dunia sampai hari ini. Lagu itu berjudul Silent Night. Saya undang Bapak Ibu, yuk kita nyalakan flash kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus, Dia harus turun dari surga mulia, turun ke bumi. Dia mencari manusia-manusia yang berdosa. Dia ke kanan, Dia ke kiri. Dan Dia menemukan saudara dan saya. Dan untuk menebus setiap dosa kita, Dia disalibkan untuk mati menggantikan kita. Tapi di hari ketiga,
Dia bangkit, bahkan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata, dia datang segera. Dia akan menjemput setiap kita, orang-orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku firman, selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga, menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dan mengalami keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Sekali lagi kau yang merasakan sukacita Natal, sorak-sorai Natal, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan segala raja saudara. Oh puji Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John Lumendong. Terima kasih Bapak dan juga keluarga yang ada. Tuhan berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan, di kesempatan hari ini saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ. Kalau ada saudara, bolehkah jangan malu-malu saudara, angkat tanganmu. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kanan saya, puji nama Tuhan, di sebelah kiri juga ada. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir saudara. Jika saudara belum memiliki gereja tetap saudara, silakan saudara men-scan form jiwa baru untuk dapat mengisi form yang ada. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Dan saudara, kami menghimbau saudara dengan hormat untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat. Baik, saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara yang ada di lantai 10 maupun di lantai 9 di bawah. Dan juga bagi saudara yang memberikan persembahan dengan cara men-scan kris ada di depan layar ataupun depan kursi saudara. Dan pastikan penerima adalah kolektor GBI PRJ. Baik, puji nama Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya mengundang sama-sama saudara yang di lantai 10 dan lantai 9 untuk bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu dengan iman sepakat kita di hari Natal ini berdoa untuk persembahan Natal kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami di hari Natal ini Tuhan, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bapak Ibu diberkati dengan ibadah Natal hari ini. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, tadi pada saat saya menyalami jemaat yang datang, begitu banyak muka-muka baru yang kami belum kenal. Kami rindu Bapak Ibu yang belum ada tempat di mana Bapak Ibu bisa tertanam, bisa menjadi bagian dari anggota kami. Yuk kita tertanam di tempat ini, kita bertumbuh bersama ya. Dan nanti pada saat Bapak Ibu keluar, ada konter jiwa baru di mana Bapak Ibu bisa mendaftarkan, memberikan namanya, lalu kami ada souvenir untuk Bapak Ibu semuanya ya. Yuk kita siapkan hati kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pesan-Mu mengingatkan kepada kami semua what a greatest gift yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya.
Kiranya kami tidak sia-siakan Tuhan hadiah ini, dan kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Johan dan juga keluarga Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau pakai menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanan dimanapun mereka berada. Biarlah sinar terang Kristus terus terpancar melalui hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Kau lihat jemaat-jemaat-Mu yang taat dan setia begitu rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami berjalan bersama dengan Engkau, tiada yang mustahil. Kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan menyertanya manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.